Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, bertemu lagi bersama channel saya Lengsang Degil. Dan kembali lagi di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah umpan Mas Bro. Dan umpan ini adalah umpan untuk ikan lele Mas Bro. Dan bisa juga ada beberapa kali saya coba umpan ini bisa dipakai untuk ikan nila liar ataupun ikan patin Mas Bro. Dan bahan-bahannya untuk pembuatan umpan itu kita berdasarkan video yang tadi sebelumnya, itu kita menggunakan cacing tanah ya Mas Bro. Dan ini termasuk salah satu umpan racikan terbaru untuk ikan lele Mas Bro, spesialis untuk yang mogok makan, baik itu di galatama, harian ataupun lele liar Mas Bro. Dan bahan selanjutnya itu kita di sini menggunakan bahan-bahan yang seadanya aja Mas Bro. Kita tidak pakai SMS-an ya. Di sini kita menggunakan bahan-bahan dari warung, bahan-bahan yang murah tapi berkualitas. Insya Allah gacor. Oke, kita langsung saja Mas Bro bagaimana cara untuk pembuatannya dan bahan-bahannya. Nanti kita tunjukkan satu persatu dan jangan lupa untuk tidak di skip karena takutnya nanti ada yang gagal paham atau salah takaran dan bisa berefek umpannya tidak maksimal Mas Bro. Oke, kita langsung aja lah Mas Bro, tanpa perlu banyak berbasa-basi, kita langsung bikin umpannya. Oke, mantap. Ini kita langsung perkenalkan dulu alat-alat dan bahan-bahannya Mas Bro. Di sini kita menggunakan wadah toples ya Mas Bro, yang lumayan cukup besar. Ini berfungsi untuk menampung dari umpannya. Sedangkan tutupnya ini untuk berfungsi untuk ya supaya tidak tumpah kalau kita bawa. Oke, kita lanjut. Untuk bahan selanjutnya ini Mas Bro, kita menggunakan cacing tanah. Ini bahan utamanya, yaitu cacing tanah. Dan cacingnya ini kita bersihkan dulu dari tanah-tanahnya ini Mas Bro. Kebetulan tadi pas cari ya sedikit terbawa. Kita kurangilah, jangan terlalu banyak. Ini lumayan Mas Bro. Mencarinya agak gampang juga, nggak terlalu susah lah kalau untuk cacing tanah ini. Nah seperti ini Mas Bro. Yang dipilih itu cacing tanah yang masih dalam keadaan utuh ya. Nah, yang utuh-utuh Mas Bro, tidak ada yang putus. Dalam arti kata dia hidup sehat. Oke, itu cacingnya Mas Bro. Kita bersihkan dulu dari tanahnya. Lanjut pada umpan yang kedua, seperti biasa di sini kita menggunakan telur ayam ya. Kita menggunakan telur ayam Mas Bro. Itu bebas, tidak ada larangan atau tidak ada patokan. Tapi di sini kita menggunakan yang telur ayam ras. Bisa juga menggunakan telur ayam kampung ataupun telur itik. Dan di sini kita penggunaannya hanya menggunakan yang kuningnya saja ya Mas Bro ya. Nah, ini kita asingkan dulu. Oke. Ini dia Mas Bro, kita pakai yang kuningnya saja ya. Langsung kita tuang ke dalam cacingnya. Dan ada vanili Mas Bro, itu bahan selanjutnya. Kita menggunakan vanili ya. Ini kita pakai satu bungkus saja Mas Bro. Nah ini dia Mas Bro vanilinya, kita gunakan satu bungkus. Jangan terlalu banyak ya. Ini vanilinya yang kecil ini Mas Bro, bungkusannya. Kalau saya biasa menggunakan vanili yang cap kunci. Kita menggunakan satu bungkus. Lalu selanjutnya di sini ada micin. Dan seperti biasa saya menggunakan merek Ajinomoto. Kalau tidak ada Ajinomoto bisa diganti dengan Sasa Mas Bro. Itu bebas. Dan untuk takarannya di sini saya menggunakan tidak terlalu banyak Mas Bro. Ini sebagai pengganti esen ya, micin ini. Saya menggunakan sedikit Mas Bro. Hanya seujung sendok makan. Nah seperti itu. Langsung kita tabur Mas Bro. Ini jangan terlalu banyak, karena micin ini kalau terlalu banyak juga akan mengakibatkan si cacing mati. Di sini kita tidak mengharapkan cacingnya mati ya.
kita mengharapkan cacingnya hidup. Oke, kita aduk dulu Mas Bro supaya tercampur merata dan si cacingnya bisa berlumuran dengan esennya tadi, yaitu Ajinomoto dan vanili. Itu Mas Bro. Dan selanjutnya untuk aroma wangi Mas Bro, di sini kita menggunakan saori saus tiram ya. Kita menggunakan saori ya Mas Bro ya. Ini dia saorinya. Kita di sini menggunakan takarannya hampir sebungkus ini Mas Bro, tapi tidak penuh. Ini berfungsi sebagai rendaman dan penambah aroma harumnya Mas Bro, sebagai penyengat agar ikan menjadi lebih tertarik terhadap cacing yang kita gunakan sebagai umpan Mas Bro. Ini dia Mas Bro, kita langsung tuang. Ini tidak semuanya kita gunakan ya Mas Bro ya. Kita menggunakan hampir sebungkus. Oke, nah ini kita tinggal sisakan sedikit. Nah ini dia Mas Bro sisanya, tinggal sedikit. Lanjut setelah itu ini kita aduk lagi sampai merata dan kita diamkan hingga beberapa menit agar semuanya menjadi tercampur dengan merata Mas Bro. Dan umpan ini termasuk juga dengan umpan dadakan Mas Bro. Bisa kita bikin di kolam dan juga bisa kita bikin di rumah. Kalau saya biasanya minimal melakukan atau membuat umpan ini itu 1 jam sebelum memancing Mas Bro. Diusahakan 1 jam sebelum memancing agar benar-benar dari resep atau racikan yang kita gunakan untuk cacing ini meresap ke dalam cacing. Sedangkan untuk setelan pelampungnya Mas Bro, umpan ini menggunakan teknik dasar ya, tapi pelampung dibikin setengah mereng, bukan tegak ataupun tertidur betul. Kita bikin pelampungnya setengah mereng. Jarak antara umpan dari timah itu diusahakan sekitar 30 cm Mas Bro. Jadi hampir 1 jengkalan lah. Itu untuk settingannya. Dan biasanya dengan menggunakan umpan cacing ini, di awal kita mainnya di tepi ya, di pinggir-pinggir. Apalagi khusus untuk ikan yang baru siraman, itu gunakan di pinggir Mas Bro. Tapi jika setelah berlanjut mencapai ke pertengahan sampai akhir, nah itu kita main di tengah. Dan insya Allah umpan ini gacor Mas Bro, bisa dibuktikan dan silahkan dicoba Mas Bro, wajib mencoba agar tidak penasaran. Dan bagi yang suka silahkan di like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro, dan yang tidak suka bisa diabaikan saja. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari segala bentuk hal penjelasan ataupun cara pembuatan umpannya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Mantap.